Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadir bersama kita di hadapan kita buku Fikih Waris Mudah dan Praktis karya saya sendiri, Hendra Hudaya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk umat Islam di seluruh dunia insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir menjelaskan tentang kerangka dari buku Fikih Waris yang kami tuliskan ini. Pada bab pertama, dibahas tentang Islamic worldview, cara pandang Islam, bagaimana memandang tentang kewarisan Islam itu. Dari mulai konsep harta, kemudian kepemilikan, dan lain sebagainya, kita kupas dengan tuntas insyaallah. Berikutnya di bab kedua, di mana bab ini adalah bab inti dari ilmu faraid atau ilmu waris. Yaitu apa? Penjelasan tentang bagian hak masing-masing ahli waris. Al-Fakir menjelaskan di bab kedua ini tentang bagaimana memahami ahli waris. Ya, kita bahas di sini. Ya, bab kedua ini per ahli waris dan semua kondisi. Ya, kita bahas di sini ada kondisi ahli waris suami, misalkan di sini ada 3 kondisi. Berikutnya dalilnya apa? Ya, kemudian saya tuliskan di sini skema. Nah, ini mungkin yang membedakan antara buku waris yang saya tulis dengan buku yang lainnya. Ya, ini keunggulan saya tuliskan dengan metode Syajaratul Miras. Ya, skema kewarisan. Setiap kondisi, contoh misalkan suami di sini dengan 3 kondisi ini, setiap kondisinya kita berikan skema. Skemanya bagaimana? Ada penjelasan skema di sini, kemudian dihubungkan contoh-contoh. Ya, dari mulai contoh kondisi pertama ini disebutkan contohnya, guna hartanya, begitupun kondisi berikutnya. Di penghujung pembahasan, saya tuliskan tentang kesimpulan akhir. Jadi sebelum itu bahasan berikutnya, di terakhir ada kesimpulan akhir tentang kondisi suami tersebut. Ini yang upaya kami untuk memberikan yang terbaik untuk Islam. Berikutnya yang ketiga adalah bab tentang matematika waris. Ya, saya jelaskan di sini tentang bagaimana menghitung ya atau matematika dalam ilmu waris. Ada setidaknya 5 bahasan penting ya cara menghitung dalam ilmu faraid. Ada yang namanya taksil, itu mencari pokok masalah. Kemudian ada tashih, yaitu menggenapkan saham yang ganjil. Berikutnya ada aul, yaitu kelebihan saham. Ya, maksudnya kelebihan saham berarti pokoknya sedikit, sahamnya banyak. Nah, ini bagaimana caranya? Atau yang keempat, rod, yaitu apa? Kelebihan bagian. Ya, di mana pokoknya masih tersisa. Ini ke siapa sisanya? Ya. Terakhir adalah munasakhat, yaitu hitungan yang diaplikasikan ketika terjadi kematian yang beruntun atau penundaan. Terakhir kita bahas adalah tentang masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah khusus. Ya, ada bahasan tentang gorwain, mushtarika, kemudian saudara barak wal mas'um. Ada hukum ahli waris yang hilang atau mafkud, hukum waris tentang kelamin ganda atau khunsa, hukum waris tentang janin yang dalam kandungan, dawil arham, kemudian anak hasil zina, dan tentang bahasan kakek dan bersama saudara dengan ditutup bahasan tentang wasiat. Ya, semoga buku ini bermanfaat khususnya untuk pribadi saya pribadi ya, dan tentunya untuk umat Islam di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab.